Halo rekan-rekan semua, kami dari kelompok 6 MJ04 dengan mata kuliah Ekonomi Makro dan dosen pengajar kami yaitu Ibu Siti Nurhasana SMMM. Saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 6 ini. Yang pertama ada Amanda Susi Nunung Handayani, yang kedua Arilia Ondimela, yang ketiga dengan saya sendiri Hilda Pratiwi, yang keempat Marnoto, dan yang kelima adalah Satria J. Manurung. Baiklah rekan-rekan, saya akan mewakili rekan saya di kelompok 6 untuk memaparkan materi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Langsung saja ya kita masuk ke dalam pengertian kebijakan fiskal. Apa sih sebenarnya kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan anggaran negara. Kebijakan fiskal sendiri terdiri menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan juga kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif yaitu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat bunga. Kemudian ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Kebijakan ini dapat menurunkan pendapatan nasional dan tingkat bunga. Baiklah rekan-rekan, saya akan menjelaskan mengenai instrumen kebijakan fiskal, yaitu yang pertama ada pajak atau biasa kita simbolkan dengan T. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah atau G. Ketika pemerintah meningkatkan G, maka pendapatan nasional akan meningkat, sehingga permintaan uang pun akan meningkat. Rekan-rekan bisa lihat di gambar samping ini. Kemudian ada kebijakan fiskal ekspansif, contohnya adalah yang pertama tax holiday, yang kedua pajak 1%, dan yang ketiga adalah meningkatkan PPKP. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kebijakan fiskal. Tentu saja kebijakan fiskal ini memiliki dampak positif dan negatif. Apa sajakah dampaknya? Saya akan memaparkannya satu-satu. Yang pertama yaitu dampak positif dari kebijakan fiskal, yaitu peredaran atau putaran barang lebih cepat, produksi barang bertambah, kecepatan bekerja pun bertambah, pendapatan nominal pun otomatis akan bertambah. Kemudian dampak negatif dari kebijakan fiskal, yaitu harga barang dan jasa naik, nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun, sehingga menimbulkan tindakan spekulasi. Banyak proyek pembangunan macet dan terhambat. Kemudian di dalam kebijakan fiskal ada yang namanya crowding out effect. Crowding out effect adalah fenomena yang terjadi ketika kebijakan fiskal menyebabkan suku bunga meningkat, sehingga mengurangi investasi. Perubahan kebijakan fiskal menggeser kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang. Crowding out effect ini terjadi ketika pemerintah meminjam dana dari negara lain untuk membiayai pengeluaran pemerintah, biasanya melalui kebijakan fiskal ekspansif. Ketika pemerintah meminjam dari negara lain, maka suku bunga di negara tersebut naik karena meningkatnya permintaan kredit. Kondisi tersebut akan menyebabkan investasi swasta turun, karena dana yang akan diinvestasikan dialihkan ke tabungan, karena dianggap lebih menguntungkan disebabkan oleh bunga simpanan yang lebih tinggi dibandingkan bunga investasi. Baiklah, kita akan langsung memasuki rumus dari keseimbangan barang dalam perekonomian tertutup, yaitu Y atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah, di mana konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposable-nya dan investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Sedangkan pengeluaran pemerintah adalah variabel endogen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang
agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter ekspansif. Contoh dari kebijakan moneter kuantitatif yaitu yang pertama adalah operasi pasar terbuka, kedua pengawasan kredit secara selektif, yang ketiga giro wajib minimum, yang keempat kewajiban tingkat bunga, dan yang kelima adalah dilakukan melalui himbauan moral. Kemudian kebijakan moneter ekspansif yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan tingkat bunga. Selanjutnya, apa sih instrumen kebijakan moneter? Instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter adalah jumlah uang yang beredar atau broad money. Biasa disimbolkan dengan M0, M1, M2 sama dengan JUB. Mekanisme kebijakan moneter yaitu ketika jumlah uang beredar meningkat, maka jumlah penawaran uang pun meningkat. Meningkatnya jumlah uang beredar di pasar menyebabkan tingkat bunga menurun. Ketika tingkat bunga turun, maka investasi dan pendapatan pun meningkat. Di sini ada contoh kurva mengenai kebijakan ekonomi ekspansif dan kebijakan ekonomi kontraktif. Rekan-rekan bisa melihat di samping bagaimana ketika bank sentral meningkatkan M, maka tingkat bunga akan menurun. Begitu juga dengan kebijakan ekonomi kontraktif, yaitu ketika bank sentral menurunkan M, tingkat bunga akan meningkat. Contoh lainnya dari ekonomi ekspansif adalah yang pertama, menurunkan giro wajib minimum, dan yang kedua adalah menurunkan tingkat bunga SBI. Baik rekan-rekan, bagaimana sih bank sentral bisa melakukan kebijakan moneter ekspansif dan fiskal kontraktif? Yang pertama yaitu mengenai kebijakan moneter ekspansif. Bank sentral bisa melakukannya dengan meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong transaksi belanja masyarakat dalam rangka menghilangkan efek inflasi. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal kontraktif dengan meningkatkan pajak dan mengurangi belanja pemerintah. Yang kedua, tentang kebijakan moneter kontraktif yang biasanya dilakukan dengan menurunkan jumlah uang yang beredar, maka akan semakin menurunkan pendapatan, peningkatan suku bunga, dan akan menekankan investasi. Sehingga pemerintah akan melakukan kebijakan fiskal ekspansif melalui belanja pemerintah atau pengurangan tingkat pajak. Baiklah rekan-rekan, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Dalam suatu perekonomian terbuka diketahui konsumsi sama dengan 500 ditambah 0,8 GD. Pajak adalah 25% dari pendapatan nasional. Investasi sama dengan 500, pengeluaran pemerintah sama dengan 1000. Ekspor negara sama dengan 800, sedangkan impor adalah 10% dari pendapatan nasional. Perekonomian akan mencapai full employment pada pendapatan nasional sebesar 6.000. Pertanyaan yang pertama adalah tentukan fungsi konsumsi. Maka di sini fungsi konsumsi sebagai fungsi dari pendapatan atau Y. Kita langsung masukkan saja. Konsumsi sama dengan 500 ditambah 0,8 YD sama dengan 500 ditambah 0,8 Y dikurang T. Karena di sini kita sudah mengetahui T-nya adalah 25%, maka kita masukkan ke dalam angka desimal menjadi 0,25 Y. Maka konsumsi sama dengan 500 ditambah 0,8 dikali 0,75 Y sama dengan konsumsi 500 ditambah 0, Y. Lalu pertanyaan kedua adalah pendapatan nasional keseimbangan. Dengan rumus pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Langsung saja kita masukkan.
Y sama dengan 500 ditambah 0,6Y ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800 dikurang 0,1Y. Maka kita akan ketahui nilai Y sama dengan 5.600. Selanjutnya yaitu mengenai penurunan pajak untuk mencapai full employment. Misal, besar pajak untuk mencapai full employment adalah Y sama dengan 6.000 adalah T0. Maka kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Maka Y sama dengan 500 ditambah 0,8 dalam kurung Y min T0 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800 min 0,1Y. Y sama dengan 2800 ditambah 0,8Y min 0,8 T0 min 0,1Y. 0,3Y sama dengan 2800 min 0,8 T0. 0,8 T0 sama dengan 2800 dikurang 0,3Y. 0,8 T0 sama dengan 2800 dikurang 0,3 dikali 6.000. Maka 0,8 T0 sama dengan 1000. T0 sama dengan 1000 dibagi 0,8 maka menghasilkan nilai 1250. Jika pajak tetap pada Y sama dengan 6000, maka jumlah pajak adalah T sama dengan 0,25Y. Langsung saja kita kalikan 0,25Y dikali 6000 sama dengan 1500. Sekarang kita memasuki contoh soal yang kedua model 3 sektor. Diketahui konsumsi sama dengan 100 ditambah 0,75Y. I sama dengan 60 min 200I. G sama dengan 20. I sama dengan 10%. MS sama dengan 500. MD sama dengan 0,2Y ditambah 428 dikurangi 400I. Ditanyakan pertama keseimbangan pasar barang, kedua keseimbangan pasar uang, ketiga keseimbangan umum IS dan LM. Sekarang kita akan mencari dulu nilai Y. Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y sama dengan 100 ditambah 0,75Y ditambah 60 min 200I ditambah 20. Maka 0,25Y sama dengan 180 ditambah 200I. Y sama dengan 720 ditambah 800I. Apabila kurva LM tetap, maka keseimbangan umum menjadi IE sama dengan LM. Di sini kita sudah ketahui nilai IS dan nilainya, maka langsung kita masukkan 720 min 800I sama dengan 360 ditambah 2000I. Maka 2800I sama dengan 360. I sama dengan 0,129. Maka Y sama dengan 720 min 800I. Y sama dengan 720 min 800 dikali 0,129. Hasilnya Y sama dengan 720 min 103,2 sama dengan Y 616,8. Naiknya pengeluaran pemerintah sebesar 20 menyebabkan tingkat bunga keseimbangan naik menjadi 12,9% dan pendapatan nasional keseimbangan naik menjadi 616,8. Itulah rekan-rekan pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitasnya.